Halo, kali ini kita mau bahas tentang seorang tokoh Alkitab yang kita akan ketahui nanti di next slide selanjutnya ya. Tapi kita mau cerita dulu nih. Di masa sebelum ada air bah itu, manusia-manusia zaman itu tuh hidupnya panjang banget. Panjang banget umurnya. Bukan cuma puluhan, tapi sampai ratusan tahun. Nah, salah satu dari orang-orang yang umurnya ratusan tahun itu, ada seseorang yang paling lama umurnya, dan paling lama hidupnya. Orang itu namanya Metusalah. Dia adalah orang yang paling lama hidup di muka bumi ini. Ayahnya Metusalah itu adalah Henokh. Kalau kalian ingat, di part sebelumnya, Henokh itu adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dan dia tidak mengalami kematian, namun dia diangkat ke surga hidup-hidup. Nah, jadi ini Henokh punya anak. Nah, si Metusalah lah ini, dia yang paling lama umurnya di dunia. Ini dia, ini mukanya cuma gambaran aja ya, bukan muka asli. Jadi Metusalah adalah manusia tertua yang pernah hidup di muka bumi. Metusalah itu dia kakeknya dari Nuh. Jadi Nuh punya bapak yang namanya Lamek. Lamek punya bapak namanya Metusalah. Jadi Metusalah ini kakeknya dari Nuh. Sempet Metusalah ini bantuin Nuh waktu dia lagi membangun Batra. Waktu kejadian air bah. Tapi sebelum air bah itu terjadi, Metusalah sudah nggak ada. Namun tahunnya itu sama. Tahun di mana air bah itu datang dan Metusalah meninggal, itu tahunnya sama. Dia sempat bantuin, tapi dia nggak mengalami kejadian air bah itu. Nah, di situ dia meninggal di umur 969 tahun. 969 tahun. Jadi tua banget ya. Nah, ini kalau kita lihat silsilah keturunannya itu, kita lihat orang-orangnya pada mati. Nah, Tuhan tuh nggak pernah menginginkan kematian. Kita udah ngerti kan itu di video sebelumnya. Kita tahu bahwa yang membawa kematian ke bumi ini bukan Tuhan. Tuhan nggak pernah membawa kematian. Tuhan nggak pernah membuat orang mati. Dosa yang membawa kematian ke muka bumi ini. Roma 5 ayat 12. Tapi dosa yang membawa kematian itu nggak selalu menang. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Dia datang ke bumi ini untuk mengalahkan si kematian itu. Dan ketika dia kalahkan kematian, anak-anaknya, anak-anaknya ke Bapa, semua umat manusia, anak-anak manusia, sekarang bisa memperoleh kehidupan yang tidak ada akhirnya. Kalau dibandingkan dengan manusia-manusia lain, kita lihat Metusalah itu tinggi banget ya. Umur paling panjang 969 tahun. Dahnu yang paling mendekatinya 990 tahun. Dan semua meninggal. Rip, rest in peace. Kalau dibandingkan dengan umur manusia yang sekarang, 70 tahun udah meninggal. Itu pun kalau nyampe. Ini ngambil rata-rata ya. Ngambil rata-rata 70 tahun. Jadi kita lihat jauh sekali perbandingannya dengan umur-umur manusia yang hidup sebelum air bah. Namun ada yang unik yaitu Henokh. Henokh tidak mengalami kematian seperti yang kita udah pelajari sebelumnya. Dia hidup, dalam keadaan hidup dia naik ke surga. Kita perlu ingat juga nih, walaupun sepanjang apapun umur seseorang di muka bumi ini, yang sudah sangat mustahil, apalagi menembus 900 tahun di zaman kita sekarang ini, mereka hidup dalam kehidupan yang berdosa. Mereka hidup dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Namun bagi kita udah kayak panjang banget. Karena kita hidupnya maksimal cuma 70 tahun. Tapi kehidupan yang paling panjang sekalipun seperti Metusalah itu masih kalah dibanding kehidupan yang Tuhan mau berikan kepada setiap manusia yang mencintai dia. Kehidupan ini limitless atau artinya tanpa batas. Dia tidak mempunyai akhir. Namun kehidupan itu nggak bisa diberikan di kondisi dunia yang kita sekarang ini. Kenapa? Kalau kita dikasih kehidupan yang tidak ada akhirnya, namun kehidupan kita seperti ini yaitu ada kematian, seperti kita lihat digambarkan ada dosa yang membawa kematian, ada pembunuhan, ada kebakaran hutan, ada bom, perang, tembak-tembakan,
ada sakit penyakit, bala sampar, gempa, banjir, semua segala macam. Mustahil kehidupan yang tidak ada batasnya itu, kehidupan yang tidak berakhir itu diberikan kondisi yang sekarang ini, karena justru akan memberikan penderitaan buat kita yang menerima kehidupan itu. Makanya kehidupan yang tidak tanpa batas itu, yang melebihi daripada kehidupan Metusala, itu hanya bisa diberikan di dunia yang baru, di bawah ya. Dan dimana kita akan menikmati buah pohon kehidupan yang setiap bulannya berganti-ganti, dan daunnya pun dari pohon kehidupan itu memberikan kesembuhan bagi setiap bangsa-bangsa. Jadi di dunia baru kita baru bisa menikmati kehidupan kekal itu, kehidupan yang tiada batasnya. Karena di sana yang didapati hanyalah kehidupan, kebahagiaan, dan kedamaian. Sedangkan di dunia kita sekarang, ketidakdamaian, cemas. Aduh, besok krisis ekonomi, uang saya nanti tidak berharga lagi. Aduh, ada lagi bala penyakit. Aduh, ada lagi perang-perang. Kematian anak-anak yang tidak perlu seharusnya mati. Yang tidak ada urusannya dengan peperangan itu semua. Orang tua saya harus mati lagi. Ibu saya, mama, bapak saya. Kebakaran hutan, banjir yang kayak terjadi baru-baru ini di Sukabumi dan di beberapa tempat. Longsor. Mustahil dalam keadaan seperti itu kita menerima kehidupan yang tanpa batas. Dan kata-kata seperti, aduh saya sakit, itu ditemukannya di dunia ini. Mustahil itu ditemukan di dunia baru nanti. Makanya kita tidak mau menerima kehidupan yang tanpa batas itu di kondisi dunia kita sekarang ini. Dunia ini harus diganti, diberikan dunia yang baru, barulah kita bisa memperoleh suatu kehidupan yang tanpa batas. Yang memang benar-benar isinya adalah kedamaian. Ini ya, garis waktu yang tidak ada ujungnya, kekal. Nah, Metusala hidup pada masa yang penuh dengan kejahatan, sama seperti kita hidup. Semua orang telah melakukan kejahatan dan bumi dipenuhi dengan kekerasan. Orang jalan di pinggir jalan, ada yang dirampok, ada yang dibunuh, ada yang ditembak, diancam dengan segala macam. Itulah dunia kita sekarang ini. Kita bersyukur kita tidak mengalami itu, namun ini adalah kenyataan dari dunia kita sekarang ini. Sehingga gak mungkin kita bisa menikmati kehidupan yang tanpa batas itu dalam kondisi dunia yang seperti ini. Makanya kita menanti-nantikan suatu dunia yang tidak ada lagi hal-hal sedemikian. Semuanya adalah kedamaian. Dan ayat ini adalah pengharapan bagi semua yang telah mengerti atau merasakan perihnya atau pahitnya daripada dosa. Janji Tuhan di Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi kita sedih melihat dunia begini, namun berpengharapan segera akan meninggalkan dunia ini dan mengalahkan umur panjangnya Metusala yang 969 tahun dengan suatu umur yang tidak ada batas akhirnya, dan juga dihidupkan dengan kehidupan yang begitu indah dan damai. Tidak lagi air mata, tidak ada lagi maut memisahkan, tidak lagi kebencian, tidak ada lagi duka cita di dunia baru untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.